Elemen berikutnya adalah konsistensi dalam kualitas atau consistent quality. Definisinya adalah konsistensi dalam memenuhi ekspektasi konsumen terhadap produk dan layanan. Contoh yang paling sering kita lihat adalah iPhone. iPhone itu dia selalu menampilkan kualitas yang stabil di setiap produk-produk baru mereka. Tentu tujuannya untuk membangun kepercayaan dan citra positif jangka panjang merek tersebut. Selanjutnya kita akan bahas asosiasi merek dan pentingnya konsistensi dalam komunikasi merek. Yang pertama kita bahas adalah brand association. Artinya adalah citra, persepsi, atau emosi yang terhubung dengan merek di benak konsumen. Contohnya, merek mobil Toyota diasosiasikan dengan kehandalan. Rolex, jam tangan Rolex diasosiasikan dengan kemewahan. Kenapa sih asosiasi merek itu penting? Pertama, untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Yang kedua, memperkuat loyalitas konsumen. Kemudian yang ketiga tentunya untuk membantu diferensiasi merek di pasar agar membedakan dengan merek-merek pesaing. Ada beberapa jenis asosiasi merek atau brand association. Yang pertama, fungsional yang berhubungan dengan kinerja atau kualitas produk. Seperti baterai merek Duracell dikenal dengan baterai yang tahan lama. Itu sesuai dengan fungsinya. Kemudian yang kedua, asosiasi yang kedua adalah emosional. Kesan atau perasaan terhadap merek tersebut. Misalkan, Oreo menciptakan momen nostalgia keluarga pada saat menikmati cemilan sore. Asosiasi yang ketiga adalah sosial, yaitu status atau pengakuan sosial. Ini banyak kita lihat contohnya. Seperti misalnya merek Hermes atau Gucci sebagai simbol status kemewahan. Nah, apa sih konsistensi komunikasi merek itu adalah? Kemudian, apa sih Selanjutnya kita membahas konsistensi komunikasi merek. Apakah itu? Itu berupa penyampaian pesan dan nilai merek yang seragam di semua saluran komunikasi. Misalkan kita ambil contoh Starbucks, mempunyai pesan yang konsisten tentang keberlanjutan dan komunikasi global di media sosial, iklan, maupun di toko fisiknya mereka sendiri. Kenapa konsistensi komunikasi merek itu penting? Tentunya pertama untuk meningkatkan brand recognition. Pesan yang konsisten tentu memudahkan konsumen mengenali merek dibandingkan kalau pesan itu berubah-ubah. Kemudian yang kedua, konsistensi itu penting untuk membangun kepercayaan. Konsumen tentu lebih percaya pada merek yang stabil dan tidak membingungkan. Kemudian yang ketiga, memperkuat identitas merek. Konsistensi tentu akan membantu menciptakan citra merek yang jelas dan terintegrasi. Bagaimana caranya membangun konsistensi dalam komunikasi merek? Yang pertama, kita buat guideline, brand guideline, atau menciptakan panduan identitas merek yang bisa digunakan di setiap jalur komunikasi. Kemudian, yang kedua, memastikan desain, tone, dan pesan seragam di semua platform baik online maupun offline. Kemudian, yang ketiga, melibatkan seluruh tim pemasaran dan komunikasi untuk memahami tujuan merek. Selanjutnya, kita akan membahas psikologi di balik branding. Dalam kepribadian merek, ada 5 dimensi utama. Yang pertama, ketulusan atau sincerity. Yang kedua, excitement atau antusiasme. Yang ketiga adalah competence atau kompetensi. Yang keempat adalah sophistication atau sofistifikasi. Yang kelima adalah ruggedness atau ketangguhan. Di sini kita lihat contohnya, kita lihat dari contoh aja ya. Kalau misalkan sincerity, contohnya adalah Dove yang sering dikaitkan dengan pesan kejujuran dan kecantikan alami. Kemudian untuk excitement, contohnya seperti Tesla dianggap berani dan imajinatif. Kemudian kompetensi, kita ambil contoh di sini Microsoft memancarkan kompetensi sebagai perusahaan teknologi terkemuka. Untuk contoh sophistication, kita ambil contoh adalah Louis Vuitton. Dikenal sebagai merek dengan kesan glamor dan prestisius. Untuk ruggedness atau ketangguhan, di sini contohnya kita ambil merek Jeep ya, yang menonjolkan nilai ketangguhan dan petualangan. Kemudian hubungan branding dengan alam bawah sadar konsumen. Pelanggan seringkali lebih mengingat pengalaman emosional yang mereka rasakan terhadap merek daripada detail seperti nama atau logo. Contoh, mungkin konsumen tidak begitu ingat iklan spesifik Coca-Cola, tapi mereka tetap mengasosiasikan merek tersebut dengan kebahagiaan atau momen keluarga. Tentunya kita sering bisa lihat ya, contoh-contoh kalau dekat-dekat bulan akhir tahun, bulan puasa, ataupun hari raya lainnya, Coca-Cola sering membanjiri iklan-iklan dengan image adalah kebahagiaan dan momen keluarga menghadapi hari raya.